Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kamsar dan Magic di Studio Kam. Nah, di hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengetahuan masalah tato. Jadi mungkin teman-teman sedikit berpikir kalau misalnya orang yang bertato itu negatif ya, Bang. Ya, Gitu. orang bahkan berpikir identik dengan kriminal. Nah, katanya ya, cuman banyak juga yang memang mau bertato karena memang sebuah seni ya, gitu Bang ya. Nah, di hari ini kebetulan bareng sama Bang Egy nih. Nah, kebetulan juga beliau ini memang sampingan Bang ya. Ya, Atau memang kerjanya atau bagaimana Bang? kerja sampingannya bikin tato. Bikin tato Bang. Jadi Bang Egy ini sudah sering bikin tato dari tahun berapa Bang? Kalau bikin tato itu dari masih SD kayaknya, cuma dulu itu masih pakai rakitan ya, belum seperti sekarang kalau alatnya sudah canggih, pakai koil yang sudah. Maksudnya dari SD? Iya, Oh, dari SD kelas 6. dari SD kelas 6 Bang? Iya, sudah bikin. Bahkan pasien pertama saya itu kakak saya sendiri. Di. Tapi keluarganya Bang Day ini sih bilang, Awalnya risih bahkan sampai dipukul, pernah sempat dipukul. Nah, jadi kalau misalnya dari kelas 6 SD sampai sekarang sudah berapa tahun, itu peralatannya beda Bang atau masih sama dengan seperti dulu? Beda, dulu itu masih pakai dinamo ya, kita biasa pakai dinamo mobil Tamiya, terus kita pakai jarum jahit, atau kadang jarum pentul. Nah itu jarumnya kita satu kali pakai. Nah itu kadang membuat ini yang membuat tersebarnya penyakit karena dari jarum ke jarum kan, harusnya kan kita ini harus steril satu kali pakai satu orang. Nah itu Bang, kemarin ada beberapa opsi mengatakan kalau misalnya hati-hati sembarang tato. Iya benar. Itu Bang, karena itu benar. Ya masalah penyakit, apalagi penyakit yang berkaitan dengan AIDS, Bang. Ya, benar, AIDS ya. Nah, itu emang betulan Bang. Iya, itu betulan karena kadang orang yang kita tato itu umpamanya kita masih pakai alat yang ini sepertinya mesin rakitan itu kan biasa jarumnya itu toto, nggak diganti-ganti. Kadang kita tato orang yang penyakitan, kita tidak tahu dia itu sakit apa segala macam, bahkan AIDS. Terus jarumnya kita gunakan sama dia, terus ada pasien lain yang mau tato lagi, terus kita masih gunakan. Nah otomatis penyakit orang itu pindah ke orang yang selanjutnya kita tato. Ya kan ini jarum menusuk ke kulit. Iya, karena penyebaran penyakit terbesar itu kebanyakan dari jarum suntik, terutama jarum tato. Jarum tato. Iya. Nah, Bang, kalau menurut kita nih Bang, menurut pengalaman pribadi nih Bang, apa betul itu tato identik dengan kenakalan Bang? Itu sebagian orang yang nilai orang dari penampilannya saja. Karena kalau kita pikir justru orang-orang yang sering bikin kejahatan, bahkan orang-orang penjahat kelas kakap itu orang yang tidak bertato. Iya. Jadi sebagian orang bertato dinilai itu kriminal apa segala macam. Padahal mereka bertato cuma ngikutin fashion atau kadang cuma pengen terlihat keren atau kadang ikut-ikut sama teman. Padahal dia bukan penjahat, apalagi kriminal. Tapi memang kembali dari karakter pribadinya sendiri lagi sih. Nah, karena ada memang beberapa orang identik bertato karena hanya mau gaya tok, tapi bukan melihat ke fashionnya, tapi gaya saja mau dilihat keren. Walaupun keren sih, cuma ada orang mau lihat keren tapi resek gitu Bang. Iya, makanya kita sebagai yang menjual jasa pembuatan tato itu kita tidak asal menerima orang-orang yang mau bertato apa segala macam. Biasanya kan mereka tato itu cuma karena ikut-ikutan, tanpa tahu akibat apa masa depannya itu gimana. Padahal mereka itu kan belum tentu tidak menyesal. Kemudian hari buktinya saya sendiri menyesal loh sampai ada ini apa, tapi bagaimana lagi. Jadi teman-teman semua, ini kebetulan Bang Egy sudah penuh ini tangannya atau ini belum di badan-badannya, ya kan Bang? Iya. Nah ini Bang, kalau orang bertato itu kan ada yang permanen sama tidak nih Bang? Iya benar. Iya kan? Nah kalau yang tidak permanen itu disuntik juga atau tidak Bang?
Kalau yang tidak permanen itu, yang temporari itu biasanya kita menggunakan ada alatnya dia khusus. Ada juga yang ditempel kayak stiker. Itu dia sementara, yang paling 2 mingguan, 3 minggu, bahkan ada yang bulanan. Itu dia tidak memakai jarum. Tidak pakai jarum, itu aman, iya. Aman. Jadi yang memang khusus permanen itu baru pakai jarum. Itu yang permanen pakai jarum, ya. Biasanya nih Bang, kalau bicara soal harga Bang, nah, berapa harganya biasa kalau yang Kalau misalnya harga itu biasanya tergantung dari studio, masing-masing beda. Iya, tergantung dari ini kualitas kan. Ada harga, ada kualitas. Jadi kalau berbicara masalah harga itu beda-beda. Kadang orang maunya murah ya terima hasilnya bagaimana pasti tidak memuaskan juga kan. Mau yang bagus, pasti harganya beda lagi kan. Jadi semua itu dari budgetnya berapa. Nah, ada juga begini Bang, tapi ini beda-beda orang lah Bang ya, beda ini pro dan kontra sebenarnya. Setiap kegiatan itu, setiap apa yang kita lakukan pasti ada sesuatu saja yang buat pro dan kontra. Nah, buktinya kalau misalnya bertato, banyak juga teman-teman yang bertato, artis bahkan Bang, bertato. Nah, ada bahkan biasa seperti ini Bang, enggak diterima ini sholatmu kalau misalnya kau bertato. Nah, sedangkan saya punya teman ini sebenarnya juga dia ustaz tapi bertato. Nah, itu kita kembali pada sang pencipta saja, wallahu alam. Kita cuma bisa ini masalah niat saja Bang ya. Iya benar, masalah diterima atau tidaknya itu kan tergantung amal ibadah kita. Betul. Tergantung dari perbuatan kita. Orang tidak menilai dari Allah, tidak melihat penampilan kita, kulit kita apa, tapi hati dan doa kita dan ketulisan kita, ya. Karena percuma bersih kalau misalnya tidak, hatinya juga muradul kan, ya. Ini buat teman-teman semua, kalau misalnya mau bertato, jangan takut. Bukan bilang disarankan juga sebenarnya Bang ya. Bukan bilang disarankan, cuman betul-betul berpikir lah Bang ya. Iya. Terus buat kalian tato lovers yang ingin menambah tatonya, disarankan agar mendatangi studio-studio yang sudah SOP ya, yang sudah memakai alat yang steril, jarum sekali pakai, pokoknya alat-alatnya sekali pakai, ingkap atau segala macamnya, karena takutnya penyebaran penyakit itu terjadi di saat Anda buat tato yang tidak steril. Itu sebenarnya banyak tempat-tempat yang buat tato Bang. Iya banyak. Cuman belum tentu itu bersih sebenarnya. Iya Bang ya. Ya, tapi kalau studio sudah pasti otomatis. Kalau studio sudah SOP, jelas ya, tadi ya. SOP. Karena dia sudah mempublikasikan seperti itu. Nah, kalau masalah tato, memang ini kan kebetulan kita di Kota Makassar ini guys. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri ada komunitasnya Bang? Kalau di Makassar sendiri kita punya di sini komunitas namanya Matak, Makassar Tato Community. Oh, Matak. Iya, Matak. Matak. Iya. Makassar Tato Community. Berapa banyak itu Bang di sini? Itu anggotanya yang ada dalam itu semua tato artis, sekitar kurang lebih 30-an. 30 orang. Iya, itu dia ada di Makassar semua yang buat tato di Makassar semua itu tersebar di seluruh Makassar. Nah, Bang, selama bikin tato ada tidak tato yang paling sulit begitu, yang setengah mati kerjanya Bang? Sebenarnya tato itu sulit semua sih, tapi lebih sulit lagi yang semakin kecil gambarnya itu semakin sulit ya, karena semakin detail kan, semakin detail. Kita masuk ininya apa semua harus jelas. Nah, ada yang mau saya tanyakan nih Bang. Biasanya kalau orang bertato itu Bang, ada misalnya nih pasiennya seorang wanita nih. Nah, di bagian-bagian intimnya Bang, pernah dapat Bang? Contoh kecil bagian sini dadanya, bagian bawahnya lagi. Tapi kita sebagai tato artis ya, alhamdulillah kita sudah profesional, kita tidak ada pikiran macam-macam karena tujuan kita akan mau berkarya. Iya, mau buat karya yang indah, yang dipandang mata. Bukan hanya karena di tempat yang sensitif atau apa segala macam kita jadi kurang fokus ya. Enggak, justru kita lebih fokus kalau di tempat-tempat itu. Takutnya salah karena ini gambar sekali seumur hidup, salah tidak bisa dihapus, semacam pensil. Bahaya Bang. Iya, makanya kita benar-benar harus fokus. Dan dicari panjangnya juga, cerita ke cerita. Karena dari hasilnya orang lihat ini siapa yang bikin kok begini, kan kita juga yang dapat. Nah, kalau kita sendiri Bang, kira-kira mulai dari SD sampai sekarang sudah berapa banyak yang sudah ditato Bang? Waduh. Ratusan kayaknya. Hah? Ratusan Bang? Ya, maksudnya itu enggak rutin waktu dari SD itu cuma tato begitu saja, teman-teman, bukan maksudnya tato terus enggak.
nanti saya galuti dunia tato itu di tahun 2000 berapa ya, 2010 di situ saya sudah mulai 2010. fokus ya, Sudah di mulai situ ya, di situ mulai kerja tato. Nah kalau kita sendiri, Alatnya di situ juga sudah mulai ini, kita sudah memakai alat yang sudah standar operasional prosedur kan, yang SOP, yang mesinnya dari koil, jarumnya yang jarum khusus tato, tintanya khusus, semuanya yang alatnya kita gunakan khusus tato. nah kalau berbicara alat nih bang, berbicara alat, otomatis kan kalau misalnya semua alatnya sudah sedia, biasanya orang sudah bikin usaha, studio dan lain-lain. Saya mau tanyakan, abang ini punya studio enggak? Kalau dulu iya, saya home studio, jadi Home studio? iya, rumah studio sendiri, jadi kamar sendiri, saya bikin studio kamar tidur sendiri. Sekarang? Kalau sekarang door to door. Iya. Karena orang rumah taunya saya sudah enggak ini lagi kan, enggak jadi kayak tukang tato seperti dulu yang saya benar-benar galuti, mata pencarian saya benar-benar di tato. Kalau sekarang ini cuma sampingan. Sampingan. Iya, jadi tapi kalau ada yang panggil datang, bagus, iya. bagus terdengar bisa ya. Nah buat teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman ini mau tato tapi takut di studio mungkin punya masa trauma atau apa bang, bisa langsung panggil Bang Ege. Nah, nanti nomornya ada di deskripsi bang ya. Ya. Nama-nama rezeki sempat dapat orderan gitu. Nah bang, kalau mengenai tato nih bang, pernah tidak Bang Egi sendiri ini dapat cemoohan di sekitar-sekitar bilang, "Beh, ini nih. Biasa kan kalau tato seram atau bagaimana, atau ada yang bagaimana lah." Alhamdulillah Bang? kalau ini sih tanggapan orang itu enggak pernah juga dari langsung mulutnya bilang oh ini begini-begini, tapi dari pandangannya itu seakan-akan melihat kita itu kayak bagaimana ya, kayak sampah masyarakat atau bagaimana. Tapi pas mereka mengenal kita bahwa ternyata orangnya asik, baik apa segala macam, dan seperti dengan penampilannya. Makanya jangan nilai orang dari penampilannya. Betul. Nah, apalagi Tidak punya semua- komunitas sendiri Iya, bang. benar, iya. Jadi namanya tato ya seni bang ya. Apalagi komunitas kita ini kadang bikin ini loh, event, bahkan basar yang berbentuk bakti sosial kan. Hasilnya itu kita sumbangkan ke orang-orang yang ini yang kurang mampu. Nah kalau base campnya tuh biasa di mana bang? Kumpul-kumpulnya teman-teman semua. Kalau base campnya tuh sekarang kita di Alauding itu, tapi sekarang pindah lagi. Pindah lagi. Iya. Nah kalau misalnya ada beberapa orang, ini kan mungkin rata-rata dalam komunitas itu pentato atau memang sekedar hobi semua. Ya kenapa? Kalau misalnya dalam area komunitas ini bang ya, Iya. di dalam itu kira-kira orang yang mentato, misalnya dia pekerjaannya bang, atau memang campur, ada yang hobi, ada yang tukang tato. Kalau di situ iya, kayak ada juga kayaknya yang hobi yang dia jadikan pekerjaan, karena pekerjaan paling asik itu kan adalah hobi yang menghasilkan. Tapi di dalam situ bang, ada memang yang sekedar hobi saja tapi tidak kerja, maksudnya tidak mentato. Anda semua yang ada di situ, oh iya ada tato lover namanya ya. Tato lovers. Oh itu Dia salah satu pengurus juga sih di komunitas. Iya. itu tidak kerja, tapi memang Dia tidak buat tato, tapi dia ada dalam komunitas dan dia salah satu tato lovers, pecinta tato. pecinta tato. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau masuk, mungkin itu bisa bang, kira-kira. Oh kalau tato artis ya boleh masuk, tapi Tato kalau tato lovers, pecinta tato nggak bisa, karena di sini kita komunitas Matak itu Makassar atau komunitas pembuat ya yang buat tato. Tapi kalau masuk di mana lagi tadi bang? Matak Makassar atau Bukan, komunitas. iya Makassar Community. Iya. Oh, ada beda kali bang? Iya, maksudnya komunitasnya beda. Ada komunitas yang khusus tuh tato artis itu di Matak. Makassar atau komunitas itu tato artis semua dalam. Tato artis semua, maksudnya pembuat tato. Iya. Tapi kalau orang yang nggak buat tato, Nah, terserah mau bikin komunitas sendiri atau apa. kalau pecinta misalnya mau tato, gabung nih bang, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Memang kecuali sudah mentok. tato artis, pembuat tato. Oh kecuali si pembuat tato mau Iya, gabung boleh. iya. Tapi kalau misalnya punya Itu pun harus dilihat dulu ininya kan, backgroundnya, terus kelengkapan alatnya, atau dia karyanya, atau sebagian orang kan pengen berkomunitas cuma cari nama atau apa, jangan sampai besok lusa dia buat masalah, kan komunitas kita yang ini. Jadi Kita lihat dulu ininya. nah kalau begitu memang sudah jelas buat teman-teman semua mungkin yang mau mentato bang ya. Nah ini ada kebetulan mata bang ya. Matak, Matak. Matak, Makassar Tato Mata Community. tato community bang. Iya. Nah ini tidak asal-asal terima orang. Iya. Itu jadi buat teman-teman semua yang mau mentato mungkin
bisa langsung ada Instagramnya kan bang? Ada Instagramnya Makassar Tato Community atau Makassar Tato. Makassar Itu. Tato. Iya, ada juga Itu dua Instagram. Instagram Makassar Tato Community dengan Makassar Tato. Langsung follow komunitas saja. punya ya. Jadi buat kalian yang mau tato silakan masuk mampir di Instagramnya Makassar Tato. Nanti di situ teman-teman tato artis semua. Jadi tinggal pilih mau tato sama siapa, di situ ada semua. nah dekat-dekat ini ada nggak event bang? Rencana ini kita mau bikin tato war, jadi dia skala nasional. Iya, karena kemarin kita Basar Tato itu season 2 sudah kelar, jadi kita sekarang ini rencana mau bikin event tato war ya nasional. Skala nasional. Berarti lumayan besar nantinya nih. Kapan rencana bang? Insya Allah 2023. 2023. Iya, bulannya kurang masih ini juga. Masih wacana. Masih wacana juga, Iya. masih sementara didiskusikan bang ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang ingin bergabung mungkin tapi khusus yang buat tato itu pun harus betul-betul dikorcek dulu nih orangnya nih. Benar, iya. Apakah dia cocok untuk Jangan bergabung? sampai dia bermasalah kan di luar sana Ya, atau bagaimana, terus masuk di komunitas kita yang kena juga. Betul. Ini nama yang dijaga. Iya benar. Namun buat teman-teman yang ingin tato, follow Instagramnya sip nih ya bang ya, karena sudah jelas memang itu sudah ikuti SOP. Iya benar. Jadi Dan di Makassar Tato Community semua itu sudah SOP. jadi tidak asal mentato Nggak saja. asal. Tidak asal mentato. Jadi Karena beda tukang tato dengan tato art. beda bang ya. Kalau tukang tato itu semata-mata cuma cari uang apa segala macam. Kalau kita tidak, bukan cuma asal, tapi kita menjual karya. Oh Iya, kita berkarya, memang berkarya. Jangan semata-mata karena dia mau bayar kita mahal, terus kita langsung bikin. Tidak, kita interogasi dia dulu. Alasannya bikin tato apa, apalagi badannya masih bersih kan? Iya. Jangan sampai menyesal kemudian hari atau orang tuanya keberatan kan? Betul. Makanya kita ada ini. Apalagi mungkin sekarang bang banyak yang bocil-bocil. Iya, kebanyakan makanya itu kita ndak asal. Ndak asal ditanya bikin dulu tato, bang. iya. Bagus Ada kalau surat begitu. pernyataannya dulu kan, hitam di atas putih, itu pun ada materi kita tanda Masa? tangan. Iya, karena takut besok lusa orang tuanya datang komplain, ini kenapa anak saya ditato apa segala Betul. begitu. Jangan Tapi kalau ada surat ini kan nggak bisa Berarti kita maunya buat. dia Iya, sendiri. iya, maunya sendiri. Jangan sampai bilang oh dibujuk ini macam-macam anunya Iya. bang toh. Cocok, harus ada hitam di atas putih. Iya. Jangan sampai datang keluarganya, kalian yang bujuk ini. Apalagi badannya masih bersih kan, kita ndak asal. Ah. Kita nasihati dulu, masa depannya masih panjang, siapa tahu besok lusa bisa jadi orang yang lebih ini lagi kan. Karena candunya tato itu tato itu bercandu juga loh. Nah, sempat saya mau tato kemarin toh. Ini bang kita sama saya. Hati-hati satu kali tato mau tato terus. Iya. Biasanya seperti candu katanya. Iya, candunya tato itu kalau sudah ada sedikit itu otomatis pasti bakalan bertambah. Jadi buat kalian ya harus mikir dulu. Bang, ini bang. Di tato di badan kita ini di mana saja bang? Kalau tato di badan saya Selain di ini tangan, kalau ke tangan kan sudah kelihatan jelas ini. dari sebelah kiri semua, dari pergelangan kaki sampai pergelangan tangan, badan kiri semua. Kiri semua bang? Iya. Kenapa nggak di kanan bang? Di sini. Karena kanan kan identik yang baik-baik, salaman, tangan kanan, apa yang segala kanan kan, yang kotor-kotor ini kan cebok apa segala macam tangan kiri. Makanya ya sudah kiri saja. Tapi kalau misalnya berkata seperti itu opsi tidak baik dong bang. Apa? Itu kan dari saya sendiri. Ya, kayak menurut saya sendiri. Dampaknya bang Egi nyesel bikin tato. Iya ya. Kalau nyesel nggak terlalu juga sih, karena mau bagaimana lagi dulu kemauan sendiri kan. Kemauan sendiri. Mau nggak mau dijalani Iya, saja. Bang. iya. Sudah terlanjur keputusan dari juga kan. kemarin. Iya. Harus komitmen Iya bang. ya. benar, iya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau bikin tato harus pikir-pikir dulu lah. Nah, kata Bang Egi sendiri. Karena tato itu serius, sakral. Sakral. Ibaratnya kayak pernikahan sekali seumur hidup. Betul. Nah, Jadi sakral banget loh. nyesel dan tidaknya itu urusan belakang, intinya harus tanggung jawab sama diri sendiri. Nggak boleh menyalahkan yang lain. Iya benar. Karena keputusan itu ada di tangan Anda. Iya kan Bang? Benar. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang mau tato mungkin atau yang follow ikuti Instagramnya ini Matak ya. Iya, Makassar Makassar Tato Community. Community. Sisa dibuka saja, di follow. Nah, buat teman-teman juga yang mau tato panggil Bang Egi, langsung periksa di deskripsi ada kok nomor WhatsApp-nya Bang Egi ya. Atau mungkin bisa disebut Bang WhatsApp-nya. Nomor WA-nya nggak hafal, sabar dulu ya, lihat dulu. Soalnya belum hafal. Aduh Bang. Kenapa nggak dihafal Bang?
Iya, sering gonta-ganti soalnya. Dulu sering gonta-ganti, tapi insya Allah ini ndak ganti lagi. Makanya ndak hafal. Nggak apa. Jadi nomor WhatsApp saya itu 0878 Ah, 1782 1997. Oke, jadi di save guys. Jadi buat teman-teman semua yang ingin tato dan tidak mau keluar tapi mau ditato di rumah atau dimanapun, itu tinggal WhatsApp saja. Nah, Bang Egy ini kalau pas enak didengar di telinga soal bicara harga, langsung go. Iya kan, jangan sampai cuman berapa baru jauh lokasinya. Ya. Nah itu kalau masalah lokasi tidak masalah, kita datang juga, tapi dia kena cas. Kena cas, Bang. Iya, karena kita bawa alat kan jauh, otomatis kena cas lagi. Bang, pernah dapat orderan tato luar daerah enggak? Kalau order daerah belum pernah sih, cuma kalau keluar kota sampai provinsi itu pernah tato trip itu. lebih jauh. Iya. Kita ini sendiri, Bang. Sampai ke Papua. Sampai ke Papua. Iya, dari atas kapal tato sampai ke tujuan Papua. Nah, oh iya, masalah bicara soal Papua. Sempat kemarin saya jalan-jalan ke tempatnya Bang Egy ini, kegiatannya ada itu yang di ini, Bang. Itu hand tapping, tato Kutai, Kalimantan. Kalimantan. Iya. Hand tapping. Oh, bukan Papua. Yang dia pakai itu alat tradisional. Ya, kalau di Kalimantan, Bang. Itu alatnya khusus juga dia. Suku Dayak itu, Bang. Iya. Hmm, Tato tertua di dunia kan, bahkan iya, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia kayaknya. ini di Dayak. Iya, Bang? iya, di Suku Dayak deh. Kutai. Kutai. Iya. Jadi sekedar pengetahuan juga buat teman-teman, ternyata ini di Dayak salah satu kota di Indonesia, Bang ya. Iya. Jadi salah satu kemungkinan besar adalah tato pertama di dunia, Bang. Iya. Bukan cuma di Indonesia tapi kayaknya walau-walamnya di dunia kayaknya. Karena pernah sempat dengar juga di artikelnya. Iya. Kayaknya tato tertua di dunia dari Indonesia. luar biasa. Tepatnya di Kutai, Kalimantan. Nah, sebenarnya tato ini tidak membawa hal-hal yang positif, tidak membawa hal-hal yang negatif. Hal yang negatif itu sebenarnya dari pikiran Anda dan bawaan Anda. Ya benar, tergantung dari karakter. Iya, banyak pemain bola, banyak artis bahkan tato dirinya, tapi jadi tidak semua tato itu Ya, bilang jelek, Bang. ya benar. Kembali dari ini, itu pun mereka kalau misalnya Bang Egy sendiri tadi ngobrol, itu pun kalau mau mentato ditanya dulu. Iya, kita harus bikin surat pernyataan dulu yang harus dia tanda tangani, hitam di atas putih, terus kita pakai materai biar lebih kuat. Diceramahi dulu, Bang. Iya, diceramain enggak sebentar loh, sampai 1-2 jam itu betul-betul sampai dia betul-betul Yakin. kepala yakin baru kita berani. Tapi kalau yang udah permanen nggak masalah, kan terhapus sih. Iya. Tapi murah, Bang, kalau bukan permanen. Iya, Murah. murah. Tapi tergantung dari ini juga sih ukuran. Ukuran, Bang. Iya, tergantung dari ukuran juga. Oh iya, rata-rata kalau saya lihat kemarin itu yang tidak permanen itu, Bang, warna hitam. Nggak ada yang warna itu, Bang, kalau yang tidak permanen. Kalau yang temporer itu macam-macam ya, ada yang hitam tok, ada yang warna, Ada bahkan juga. seperti tato asli. Masa? Yang itu dia sistemnya kayak tempel, kayak stiker dia kayak ditempel dia. Itu kayak tato asli, ada warnanya, gambarnya juga realis. Berapa lama hilangnya itu, Bang? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Iya, tergantung dari cara ininya sih si pemakai. Kalau sering digosok mungkin cepat juga hilangnya. Kalau mandi bungkus. Jadi buat teman-teman semua sekedar pengetahuan buat tato. Jadi tato itu sebenarnya tidak membawa hal yang negatif. Ya, dan tato itu bukan kriminal. Bukan kriminal. Yang kriminal itu Anda yang Ya. berpikiran negatif. Yang sikapnya memang belok kiri. Ya. Itu. Kita mengatakan barang orang, bilang barangnya itu yang kriminal, bukan tatonya. Nah, Bang, ini mau sesi yang akhir nih, Bang. Ada pesan-pesan akhir buat teman-teman mungkin tentang masalah tato ini? Oh iya, buat teman-teman tato lover atau pecinta tato yang mungkin mau menambah koleksi tatonya, silakan follow IG Matak Makassar Tato Community di IG ya, Makassar Tato dan Makassar Tato Community. Dan buat kalian tato lovers yang baru mau buat tato, pikir-pikir dulu ya, jangan sampai menyesal kemudian hari, karena tato itu sakral, sekali seumur hidup. Sekali seumur Dan hidup. candunya tato itu kalau sudah ada satu bakalan nambah. Itu saja. Bukan pasangan yang ditambah, Benar. tato yang ditambah. Tapi satu kali bikin candu. Iya. Karena kita juga takut, kasihan yang bagi anak-anak ABG yang datang tato itu kan mereka belum ada penghasilan, takutnya mereka buat tato
ambil uang orang tuanya apa segala macam. Karena apalagi tato kan tidak murah. Betul. Iya. Betul. Jadi itu yang kita pikirkan. Tidak sembarang tato orang. Betul. Bang, itu kalau orang bikin tato bisa sampai jutaan bahkan, Bang. Iya, bahkan puluhan. Masa? Iya. Kayak mungkin itu ya artis-artis. Iya, yang jam terbangnya sudah wow gitu, yang sudah keliling. Kalau mereka bikin tato nggak usah diceramin lagi karena mereka punya hasil yang satu aja. Ada profilnya mereka tuh yang karyanya luar biasa, yang sering ikut-ikut event, yang juara. Oke, jadi teman-teman mungkin sudah jelas kalau misalnya berbicara masalah tato. Jadi jangan berpikiran yang negatif karena sebenarnya ini hanya hobi seni, itu dia. Jadi tak ada hal-hal yang berbau negatif sebenarnya, apalagi ini ada komunitas yang memang betul-betul ada SOP-nya, Bang. Iya. Jadi tidak asal menerima, tidak asal membuat sesuatu, semua betul-betul dipikir matang-matang. Bahkan masalah uang saja yang datang itu tetap diberikan edukasi buat yang bikin tato. Ya benar. Jangan sampai itu bisa merusak diri dia. Dan menyesal di kemudian hari. Menyesal di kemudian hari. Satu kali ambil keputusan, maka harus tanggung-jawabkan sendiri. Benar, harus dipertanggungjawabkan sendiri. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih. Ada lagi mau disampaikan, Bang? Sudah. Sudah. Iya. Oke, thank you buat teman-teman semua. Jadi ini sekedar informasi yang sangat berguna buat teman-teman untuk pengetahuan tentang tato. Jangan takut tato. Yang Anda harus takuti adalah pikiran Anda. Ya. Itu dia. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.